Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita terus belajar supaya kita diberikan hikmat Allah untuk berjalan sesuai dengan rancangannya khususnya bagi gereja di tempat ini. Kita buka Yohanes 17. Kita sudah belajar Yohanes 17 ayat pertama. Firman Tuhan berkata, demikianlah kata Tuhan Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang kemarin terlewatkan, yang Roh Kudus tunjukkan ke saya, yaitu satu kata, menengadah ke langit. Kenapa orang berdoa kok melihat ke atas, saudara ya? Karena Tuhan di atas. Dan Tuhan Yesus sendiri menengadah ke langit. Kita harus memiliki hati ke atas, saudara. Sebagaimana saya sampaikan, apapun juga yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, hati kita, pikiran kita harus selalu ke atas, saudara. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus, menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Ya, banyak orang-orang pemain sepak bola ketika mereka habis membuat gol, menengadah ke langit juga, dia melihat ke langit. Dia menunjuk sesuatu yang dia percayai. Seluruh dunia tahu bahwa surga itu di atas. Amin. Neraka itu jelas di bawah. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat penting untuk kita bisa berjalan dalam kemuliaan Allah. Kemuliaan itu di atas, saudara. Amin. Kemuliaan itu di atas. Arahkan hati saudara untuk hidup kita mulia selalu melihat ke atas. Karena Bapa itu di sana, bahkan putranya Yesus Kristus. Maka itu Tuhan Yesus naik ke atas apa turun ke bawah? Naik ke atas ketika dia sudah menang atas maut. Ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke bawah, saudara. Masuk ke dunia orang mati. Tapi dia juga naik ke atas. Oleh karena itu saudara harus percaya dengan iman bahwa kita semua juga naik ke atas. Bawa hidup saudara ke atas. Apapun yang terjadi, saudara harus berkata, aku bukan datang dari bawah, tetapi aku datang dari atas. Orang yang datang dari atas, maka dia di atas segalanya. Katakan amin. Itu yang Tuhan Yesus katakan selalu. Kamu bukan datang dari bawah, sebab aku datang dari atas. Hebat ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu di mana habitatnya. Habitat Tuhan Yesus ada di Bapa di surga, di atas. Padi kemarin seminar memberikan ilustrasi, ada pernyataan hamba Tuhan ilustrasi saudara bahwa ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, dia berfirman kepada tanah, tanah hasilkan. Artinya tumbuh-tumbuhan itu tanpa tanah tidak bisa hidup. Ya. Dan tumbuh-tumbuhan bertumbuh berbuah, tanah tetap tanah. Tapi ingat bahwa tumbuh-tumbuhan ada oleh karena tanah. Demikian juga ikan di laut. Tuhan berfirman, hai laut hasilkan ikan. Makanya ikan yang di laut tidak mungkin hidup tanpa air, ya tanpa laut. Laut tetap laut, ikan mati, laut tetap laut. Tidak berubah. Ya. Demikian juga ketika Tuhan menciptakan manusia, dia berfirman, dia membentuk manusia, diciptakan dari debu dan tanah. Ya, maka Tuhan tetap Tuhan. Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan pernah melupakan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup tanpa Tuhan? Karena kita berasal dari Tuhan.
Sebagaimana yang ada di Kisah Rasul 17. Di sana Rasul Paulus berkata kepada orang-orang yang ada di Athena. Dia katakan, bagaimana kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, ya. Itu Kisah Rasul 17. Itu bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah saudara, tidak ada seorang pun bisa mengenal Allah. Tidak ada seorang pun Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan Yesus yang melihat Allah, yang mengenal Allah. Maka itu ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau melihat Allah, Elohim, Bapa itu. Dan engkau akan mengenal Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen jangan terkecoh dengan doktrin ajaran tentang Allah dari manusia siapapun. Amin. Kita hanya belajar dari manusia Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena hanya Dia yang mengenal Allah. Saudara jangan ditipu orang seolah-olah, wah Bapak itu seorang kenal Tuhan. Tidak saudara. Yang percaya katakan amin. Tidak ada seorang pun mengenal Allah. Maka jangan tanya ramalan manusia. Ya, karena nasib manusia itu kan ada di tangan Tuhan. Amin. Jadi saudara, hanya Tuhan Yesus. Jangan terkecoh. Ya, terutama saudara yang saya gembalakan, hati-hati keluargamu, kasih tahu. Tidak ada seorang pun mengenal Allah. Memang mereka rajin beribadah, tapi kepada Allah yang tidak dikenal. Karena siapa yang kenalin? Siapa yang kenalin mereka? Pemimpin mereka. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, itu ada ayatnya ya. Tidak ada seorang pun melihat Allah. Kunci ini saudara, pegang. Maka kita bersyukur kita mengenal Tuhan Yesus, maka kita mengenal Elohim. Amin. Bangga saudara. Bangga sekali. Itu yang dikatakan surat Ratapan. Kebahagiaan manusia itu mengenal Allah. Jadi yang paling bahagia itu adalah kita. Amin. Ya, dalam Yohanes 1:15. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Saudara harus percaya ini. Supaya hidupmu itu di atas orang dunia, katakan amin. Hidupmu itu di atas semua yang ada di bumi ini. Karena saudara mengenal dan melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Siapa yang bisa melawan kepercayaan kepada Tuhan Yesus? Siapa sekarang? Tolong tanya saudara. Jadi mau teori apa? Ya, kita harus menghormati keyakinan orang lain. Ada orang yang menyembah handphone, ya boleh, terserah dia. Itu hak mereka toh. Kalau dia taruh kasih lilin kemudian dia 3 kali dan hidupnya sukses sekali. Dia punya toko handphone terbesar di Amerika, ya toh. Salah enggak? Enggak bagi dia. Tapi ketika saudara melihat seperti yang terjadi di Kisah Rasul Paulus, mereka rajin sembahyang, tapi mereka tidak mengenal Allah. Ya hak mereka, tapi mereka kenal. Enggak tahu. Maka itu saudara kemudian yang kenal Tuhan, ngelihat kok handphone diginikan kok laris ya. Kemudian toleh kanan kiri nggak ada Pak Febi, nggak ada teman-teman, taruh di rumah gini 3 kali. Wah laris sekali. Loh lihat, ya toh itu yang terjadi toh. Tuh, makanya pasang itu yang namanya monyet itu yang begini-begini di toko saudara, nanti kan rame. Ya, mari masuk, itu apa? Monyet ya? Oh keliru, udah diganti ya? Loh, kok tahu kamu? Pasang yo, kompak kucing. Jangan latah. Kita ini orang Kristen latah. Kita ini seperti orang gak kenal Tuhan.
Makanya banyak orang Kristen yang sinkritisme. Dia ikut adat istiadat. Orang Kristen dianggap menentang adat. Orang Kristen dianggap durhaka terhadap nenek moyang. Biarin. Gak apa-apa. Kita tidak durhaka. Karena kita lebih menghormati Tuhan daripada nenek moyang. Lebih menghormati Tuhan. Amin. Makanya orang Kristen dianggap penentang keluarga. Tidak apa-apa. Anda jangan kemudian risau karena saudara yang mengenal Allah. Nah pertanyaannya apa kita mengenal Allah? Yang ngerti katakan amin. Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita masuk kepada tingkat surga paling tinggi, karena itu target kita. Supaya kita mendapatkan mahkota di sini. Saudara harus berjuang, memperjuangkan bersama saya, yaitu mahkota di sini. Ini goal kita. Di bawah sini saudara, tingkat rendah tidak ada mahkota, tidak perlu perjuangan. Orang-orang Kristen yang hanya baik, tidak lakukan pekerjaan Tuhan, hanya baik, mereka ada di sini, di bawah. Masuk surga, masuk. Kita tidak sekedar masuk surga. Rubah pemahaman kita. Surga bukan tujuan. Yang ngerti katakan amin. Surga itu rumah kita. Bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah melakukan kehendak Bapa di bumi, seperti di surga. Kalau saudara sampai hari ini hanya tujuan masuk surga, pasti engkau tidak lakukan apa-apa. Pasti yang penting baik, percaya Tuhan Yesus, dibaptis, selesai. Karena tujuanmu surga, tidak pernah. Mana ada orang kok tujuannya pulang, ngapain pulang? Loh kamu kan baru berangkat, mau ke mana Pak? Mau ke rumah. Loh kamu tuh kan keluar dari rumah, kok mau ke rumah? Bisa mengerti? Jadi bagaimana pengertian yang sangat dangkal kalau orang Kristen hanya ditawarin surga. Maka itu penginjilan harus berubah. Sungguh saudara, orang-orang kan euforia baptis. Wah ada orang percaya. Belum. Tunggu dulu, lihat hidupnya. Habis dibaptis, keloyongan terus, gak lakukan apa-apa. Bagaimana mungkin saudara? Mereka bisa mendapatkan mahkota. Dan untuk apa kita mendapat mahkota nanti? Kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, tidak ada satu pengajaran yang mengajarkan hal ini. Saya tidak pernah dengar. Saya diajar oleh Roh Kudus untuk memotivasi saya. Dengan cara apa saya membalas Tuhan Yesus? Dengan cara apa saya membalas kebaikan Allah Bapa? Dengan cara apa saya membalas kebaikan Tuhan Yesus? Tidak pernah ada tertulis di Alkitab kamu dapat mahkota dan berikan kepada Tuhan Yesus. Hanya di surat Wahyu saya membaca. Semua penatua itu tersungkur dan melemparkan mahkotanya. Di situ Roh Kudus ajarkan saya. Aku punya target. Aku dan seisi rumahku. Kami akan persembahkan mahkota. Kami akan mengejar yang terbaik, pokoknya mendapat mahkota. Dan itulah persembahan kami. Tidak ada satupun persembahan yang bisa menyukakan hati Allah nanti waktu kita mati. Atau kita terangkat. Hanya mahkota. Kejar mahkota, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. 3 mahkota, yang lain bisa ditambah mahkota kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya masuk surga, saudara kalau cuma masuk surga gak usah ke gereja lah. Ya paling Natal sama Paskah, ya mungkin ada di pinggiran sini saudara. Itu pun mudah-mudahan. Ada tuh orang Kristen yang begitu? Banyak saudara, lihat aja minggu-minggu dia kerja sampai sore, gak ngapa-ngapain, urusannya hanya kampung tengah. Kristen loh, baik saudara, percaya Tuhan, percaya tapi tanda kutip, percaya itu bagaimana? Percaya itu kan selalu ada perbuatannya saudara. Nah percaya gak ada perbuatannya bagaimana? Ini tadi saya mendengar kabar satu pesawat ya Citylink, tiba-tiba pilotnya ketika mulai terbang menuju Makassar, tiba-tiba mulai terganggu kesehatannya. Maybe 10 menit, 15 menit
berangkat gitu, tapi masih terbang rendah. Langsung dari kokpit itu disampaikan, siapa di sini ada dokter yang bisa menangani. Ya enggak ada saudara, yang ngerti kesehatan. Terakhir, siapa di sini yang bisa menerbangkan pesawat. Waduh. Loh kalau di luar negeri banyak saudara. Ya, di luar negeri. Loh kalau Indonesia ya pesawatnya di time zone itu. Pesawat-pesawatan, ya. Loh kalau luar negeri banyak saudara. Banyak, mereka biasa punya pesawat-pesawat kecil itu ngerti. Siapa yang bisa menerbangkan pesawat? Tidak ada saudara. Tapi kan pengumuman itu kadang kan tersamar dan pramugari semua diam. Tapi beberapa yang ngerti mulai bingung karena rekor pesawat sudah turun begini. Wah saudara diputuskan untuk kembali ke Surabaya. Ke Juanda. Akhirnya selamat saudara. Dan mereka sangat bersyukur dan memberikan apresiasi kepada Citylink. Dan pilotnya meninggal. Kasih karunia ya. Nah kalau meninggal di atas bagaimana? Lihat. Saya cerita ini karena kita nggak tahu umur kita. Apakah kita udah bawa mahkota? Caranya mahkota itu bagaimana dapatnya? Berlomba, pertandingan. Pengajaran yang mengatakan bahwa kita otomatis mendapat mahkota adalah pengajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Berjuang saudara. Dan perjuangan kita jelas hari ini hanya satu, kerajinan. Anda tidak menghadapi penganiayaan kok. Anda kan tidak menginjil ke daerah-daerah dan Anda akan dikejar-kejar dan dibunuh, tidak toh? Zaman rasul-rasul mahkotanya itu. Zaman sekarang mahkotamu apa? Kerajinan. Yang sekolah-sekolah ini capek loh. Ya, sampai ngantuk ya. Ya toh. Pulang jam berapa? Makanya kan saya bilang, ikut homeschooling saja. Ikut siapa itu? Sakia seger loh. Homeschooling oh ya. Homeschooling itu enggak ada naik kelas atau enggak. Yang penting you belajar, tanggung jawab. Betul ya? Makanya keluar aja dari sekolah. Saya kalau ngomong gini Pak Adi pasti kode-kode Pak Febi. Karena kita harus menentukan di nasib kita sendiri toh saudara. Capek loh, tapi dia berjuang harus dapat mahkota. Saya yang paham ya, perjuangan kita apa? Kerajinanmu itu loh, Selasa tak lihat rajin dah. Kamis rajin dah. Itu aja saudara masih kalah. Betul? Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti konteksnya atau momen ini gimana. Kalau saudara tidak diajari begini, kamu mau kasih mahkota dengan cara apa? Aku mau tanya. Oh kamu enggak dapat apa-apa, enggak lakukan apa-apa. Yang kerja ya gitu, bangun pagi, minum kopi, berangkat kerja, urusan bisnis, pulang, selesai. Terus apa lagi? Aman semua, baik semua, enggak ada terjadi apa-apa. Tiba-tiba Anda kena serangan jatuh, selesai. Terus kamu udah bawa mahkota. Apa yang kamu bawa? Gitu loh saudara. Kecuali Bapak Ibu Saudara hidupnya menginjil, taruhan nyawa. Itu mahkotanya besar. Pak Adi kemarin bilang, hamba-hamba Tuhan sebelum Desember harus sudah ke Waingapu, berangkat sana, ke Sumba, ke suku laut. Kalau enggak, DOSA katanya. Oh, saudara ayo ke sana. Kamu dapat upah, kamu dapat mahkota. Saya pun gini Tuhan, saya pingin saudara keliling saudara. Tinggal timing Tuhan ya. Bahkan berangkat ke sana ke Sumba. Dan baru dapat juga di Kupang. Kupang ya Pak Adi katakan dapat tempat 1.700 meter. Udah gedungnya ada, kamar-kamarnya ada, dijual 2,7 M. Dan Pak Adi bilang saya tipu pengusaha, tipuan baik katanya. Ada orang Jakarta yang cinta Tuhan, dia punya banyak usaha juga di pengeboran apa gitu. Pak Adi katakan
ngelihat tempat tuh, gimana kalau saya yang 7, kamu yang 2. Siap Bapak, mau itu katanya. Saya yang besar ya, kamu yang kecil katanya. Tapi 2-nya 2M. 7-nya 700. Akhirnya dibeli saudara. Sehingga disiapkan. Jadi Bapak Ibu harus mengerti apa yang kita lakukan ini sedang mendapat mahkota. Nah kita kerjasama nih. Kalau saudara ada kepentingan perlu silakan. Mari yang enggak ayo bangun. Sama-sama tetap membangun, amin. Ya, karena kepentingan-kepentingan yang perlu, hal-hal yang penting, monggo silakan. Tapi kalau kamu hari ini duduk lihat film Korea di rumah, Anda berdosa. Sedangkan di sini jelas-jelas kita sedang bersama-sama, apalagi kamu gak ada keperluan apa, ngapain? Jalan-jalan, ngapain? Di mall. Kenapa gak bayar harga sih? Ngerti? Ya tapi ini minta Pak, kenapa gak besok sih? Gitu. Itulah perjuangan. Ya tapi di gereja ini kok kemis sama 5 kali loh seminggu ditanya sama pendeta yang dari Jakarta, Gembala Bu Feni. Loh Bapak nanti sore juga ibadah lagi? Iya, ibadah. Kami seminggu 5 kali. Hah? Belum yang tiap harinya. Hah? Cari gereja yang 1 kali aja. Ada saudara, silakan. Tidak apa-apa, ada saudara. Kenapa Pak Febi lakukan ini? Karena aku kejar mahkota. Karena aku tahu kerjaku ya hanya ada di rumah, di sini. Terus kemana lagi? Paling belanja-belanja. Betul? Doakan orang, minta hikmat Tuhan, deket Tuhan, menyampaikan pesan. Itu aja aku belum dianiaya saudara. Saya belum soro loh. Makanya tahun depan kita harus tambah soro. Kita mulai ngerti, ayo saya mulai mikir ke desa-desa ini. Pak Agus sudah harus cari ya, mana daerah-daerah yang itu Mas Sugeng ya, ayo Mas, daerah-daerah kampung-kampung Kristen itu ayo kita datang, gak usah kasih PK kita datang, lakukan sesuatu, seminar, kita kasih berita keimaman. Biar saya yang berangkat, upahnya saudara yang dapat semua nanti, amin. Kalau nak sing amin ya sudah. Haleluya. Ada berkat gembala itu saudara harus amin dapat. Meskipun enggak ikut pergi, dukung terus, amin. Ya, sungguh saudara, Pak Adi aja kemarin bilang, saya diberkati luar biasa. Dapat berkat jasmani, dapat tuh saudara Pak Adi tuh. Ngomong kepada saya langsung dipegang, saya tak bocorin dia gitu. Saya diberkati kan. Loh saudara, saya percaya ya. Berkat gembala itu mengalir. Pak Adi aja datang sini diberkati, apalagi saudara tiap hari ketemu saya. Amin, amin. Teman-teman yang melayani semua diberkati itu. Nanti saya kumpulin tak bagiin berkat itu. Dapat berkat itu. Cuman Aildo separuh, soalnya setengah pulang dia. Separuhnya tak ambil. Haleluya. Saya dititipi berkat. Saya bergumul, tak kasih enggak ya. Amplopnya saya enggak tahu dalamnya, tapi lumayan. Padi ngomong, kira-kira 11 amplop. Jutaan saudara itu lumayan. Kan enggak ada yang tahu. Tak seleb dewe ae. Haleluya. Lihat saudara, gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti tentang hal ini. Kembali ini kan hanya intermezzo. Pasti ada upah. Yang kita lakukan ini mungkin teman-teman gak ngerasain. Itu kemarin semua hamba Tuhan pulang bawa 200.000 loh. Gak ada yang tahu itu mereka. Tiba-tiba Pak Ketua Sinode bilang cari amplop sudah. Siapin amplop semua. Kasih semua. Dawang itu kan pendeta-pendeta ada yang daerah dan begitu ya. Dikasih berkat. Ya karena mereka membutuhkan. Dawang saya Pak Hendra sama istri saya juga dikasih semua. Apa enggak bingung saya? Loh apa dikasih? Tapi kalau saya menolak nanti amplop ini tidak bertuan bahaya juga. Bapak Ibu terima saja. Ya sudah saya masukkan gereja saja. Lumayan tuh. Masuk Pak Hendra butuh 200.000. Saya istrinya loh dikasih. Hebat ya. Berkat Tuhan tuh. Semua kasih. Gimana Pak Febi kita undi ya nanti.
siapin sepeda motor 2. Saya pikir oke Pak, diundi Pak, dari nanti daerah sini, daerah Malang ada. Tapi rupanya Sekum memberikan alasan apa, jangan dulu. Hampir saudara 2 sepeda motor. Dan mereka semua pulang, membawa berkat firman, warek, ya toh, dapat 200.000. Luar biasa toh. Terus yang dari Tulungagung, bisnya ditanggung semua, transportnya. Hebat enggak? Iya. Amin. Gara-gara masuk sini. Ada kemuliaan Tuhan. Yang tertutup terbuka. Yang disimpan brodol. Gitu. Kenapa ya saya kesini ya kok bisa begini? Itu cara Tuhan. Saudara lihat aja yang dari Jakarta kemarin. Itu Bapak Nini itu. Saya yakin tidak pernah akan berbicara di atas podium karena beliau tidak akan pernah mau. Karena mendukung dari belakang. Lihat bagaimana dia katakan 10 tahun depan gedung sudah baru. Itu bagaimana seorang pengusaha ngomong begitu. Siapa yang nyuruh? Kan bisa aja toh. Tidak semua bisa. Karena mereka melihat kemuliaan. Amin. Meskipun kita ini sedikit, meskipun kita kecil, tapi kita adalah orang-orang yang serius sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Amin. Maka yang terjadi Tuhan akan memuliakan kita. Makanya kemarin ibadah pagi, sore jadi berkat semua saudara. Nah kita harus responi ini. Maka bicara kita juga ayo terus jalan. Jangan mundur. Amin. Semua mengikuti terus ke depan. Karena Tuhan berjalan. Itu caranya bagaimana kita bisa bergerak terus dengan Tuhan. Sebab firman-Nya berkata surat Ratapan bahwa berkat Tuhan itu dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, tak berkesudahan kasih setianya. Jadi jangan ngomong jadul dong. Ngomong yang update ini apa. Yang ngerti katakan amin. Mari semua juga pembicara yang ada di YouTube ya, waktu Anda live streaming, arahkan diri saudara bicara yang update. Ngerti sekarang? Dengan hati nanti Roh Kudus ajar saudara. Arahnya sama. Sama seperti saudara mau ke Jakarta. Naik apa saudara? Naik bis, naik kereta, naik pesawat. Ya persiapannya beda dong. Kalau naik pesawat ya siapkan tiketnya. Siapkan Anda bawa koper, siapkan semuanya. Maka saudara harus tahu benar ini bergerak kemana. Termasuk pastor teaching ini. Saya tidak bisa hanya mengajar yang apa yang udah lampau. Saya harus bergerak dengan apa yang Tuhan kerjakan. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Ya toh? Itu ayat di tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap hari. Jadi Tuhan itu jalan saudara, amin. Bagaimana gereja ini jalan? Setiap divine connection yang terjadi kita responi. Amin. Jangan saudara cuma dengar. Puji Tuhan, ya dibangun. Oh ada gedung baru, ya wes lah, ya gak mungkin lah tapi. Jangan begitu. Makanya kita mesti sepakat. Sebab yang roh ini harus disertai hanya percaya. Bukan melihat tapi percaya. Responi percaya itu Anda akan mendapat yang namanya spiritual blessing masuk. Dan berkat otomatis dari Tuhan yang datang dari atas akan bekerja dalam hidup kita. Dan kita akan dibawa terus naik. Amin. Sekali lagi, jangan di antara saudara enggak tahu apa-apa. Enggak nyambung. Maka latih diri saudara. Doa, Tuhan, aku percaya. Engkau bekerja. Nubuatan sudah disampaikan. Melalui Pak Adi. Pak Febi tidak bisa. Hanya sebegini. 15.000. Amin, saya bilang. Tuhan nanti akan bikin Shekinah glory. Amin. Enggak tahu waktunya kapan, ya terserah Tuhan toh. Yang penting kita mengejar ke sana. Karena setiap nubuatan itu harus disertai dengan doa dan hati yang tulus, murni. Itu yang didapat oleh Timotius.
Dan saya pribadi sejak tahun 98 saya bergerak dari nubuatan ke nubuatan. From prophesy to prophesy. Itu saudara, ya saya jadi begini. Karena saya setiap nubuatan tidak pernah saya abaikan. Tak kejar saudara, bukan ambisi loh. Karena nubuatan itu dari Tuhan. Sedikit saja saya percaya, saya ambil, saya bergerak. Tuhan akan nyatakan bagi kemuliaannya, bukan bagi kita. Karena memang cara Tuhan begitu. Dan saya bergerak dengan nubuatan. Jangan sampai di antara saudara masih ragu-ragu dan tidak percaya kepada saya. Kalau saudara tidak percaya, mari kita lihat 10 tahun ke depan sampai saudara percaya. Tapi 10 tahun ke depan kau lihat kemuliaan Allah sampai kau tidak percaya, kau akan dibawa Tuhan pulang ke rumah Bapa. Daripada ngeriwui terus. Percaya Tuhan, terus saya gak percaya. Kita udah jalan segini sejak 2017, masihkah saudara tidak percaya? Siapa yang percaya bahwa Allah sedang bekerja di tempat ini? Amin, lanjutkan rancanganmu Tuhan. Cara apa lagi saya mau ngomong? Membuktikan apa lagi kalau saudara masih tunggu? Bagaimana 2017 sampai hari ini Tuhan bekerja? Ya saya tidak ditutup-tutup itu. Padahal kita ngalami goncangan begitu besar, hinaan, fitnahan sampai hari ini. Ya, orang memalingkan wajah, enggak apa-apa saya bilang. Saya enggak perlu cari wajahmu. Karena saya punya wajah, emang gue pikirin. Katakan amin. Tuhan Yesus saja tidak mau kumpul kadang di keramaian, dia tinggalkan. Karena memang belum waktunya. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, jadi sebagaimana tadi saya katakan dalam Kisah Rasul 17 itu bahwa saudara jangan sampai saudara adalah orang yang hadir tanpa mengenal Allah. Kita harus pahami benar aku kenal Tuhan loh. Melalui Yesus Kristus aku percaya Elohim. Percayamu itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dia hidup saudara. Loh kalau Tuhan hidup kenapa hidup saya soroh? Loh coba cek dulu hidupmu bagaimana. Apa yang kamu lakukan. Udah bener Pak yang saya lakukan. Tapi saya kok gak bisa kayak konglomerat itu. Setiap orang ada jalannya sendiri. Syukuri. Dan saudara harus percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah itu bisa menjadikan saudara presiden, bisa. Tapi dia tidak serta-merta melihat juga kapasitasmu bagaimana, betul enggak? Jadi kalau hidup kita ini sekarang begini, Bapak kita akan tahu sih saudara, apalagi Roh Kudus di dalam kita. Dia bisa kok melakukan semuanya yang luar biasa. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan dalam hidup kita? Karena dia punya rencana yang baik bagimu. Jadi syukuri, amin, tiap hari syukuri meskipun Anda karyawan, kapan jadi pemilik pabrik, kapan jadi direktur, jangan begitu, syukuri, Bapakmu tahu kok, lakukan bagian yang terbaik, asal saudara sudah lakukan yang terbaik, semuanya nanti bagian Tuhan, udah gak usah pusing itu, karena kalau besok kita dipanggil Tuhan, kita sudah membawa mahkota, amin. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang kuberitakan kepada kamu. Dan kemudian dikatakan, next. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Saudara, Allah itu tidak dilayani oleh tangan manusia. Jadi kita melayani Allah itu karena kita melakukan kehendaknya. Katakan amin. Jadi orang yang melayani itu bukan sepertinya Allah itu butuh dilayani. Tidak. Allah membutuhkan sesuatu. Tidak. Dia Allah pencipta langit bumi. Tidak perlu dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan apa saudara? Hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Terus kenapa kami melayani Tuhan Pak? Kamu melayani itu melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan tanggung jawab sebagai orang Kristen itulah melayani. Makanya pelayanan itu bukan saja di gereja. Bukan saja pada waktu pertemuan ibadah mengangkat tabut. Tapi di luar kamu tetap melayani Tuhan. Kamu tetap hamba Tuhan. Amin. Itu yang saudara harus mengerti.
Jadi yang disebut pelayan Tuhan itu bukan sekedar dalam gereja ketika Anda di keluarga saudara. Apakah Anda pelayan Tuhan? Apakah matamu selalu tertuju ke atas? Apakah anak-anakmu tahu bahwa engkau mengarahkan ke atas? Atau kau ke bawah? Kalau ngomong ke bawah itu kan bumi, saudara. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Semua orang, saudara. Baik orang Kristen maupun non-Kristen. Semua orang dia yang memberi hidup dan nafas. Dan segala sesuatu kepada semua orang. Itu berkat umum Bapak Ibu Saudara. Dan berkat umum diberikan kepada orang-orang yang baik. Tapi ada berkat-berkat umum juga yang tidak peduli. Entah baik atau jahat, itu namanya alam semesta ini. Matahari terbit juga untuk orang jahat gitu loh. Itu kan dari Tuhan juga supaya yang jahat itu ngerti, bertobat gitu loh. Ya, 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dari satu orang saja. Jadi kalau saudara dengar ajaran-ajaran dari monyet, ya jangan diterima kok, ya kamu percaya. Tetap diajari enggak itu di sekolah? Teori evolusi, Pithecanthropus dan semuanya. Kera diajari tetap. Ya toh? Makanya kenapa kita ini harus ngerti, anak-anak sekolah itu bahaya-bahaya karena diajar tiap hari, enggak diajar dengan kebenaran. Ya toh? Coba tanya, ini manusia datang dari mana? Coba tanya anak sekolah, kan ada yang ngomong dari monyet. Ya toh? Ya toh, kan bingung toh, saya sendiri bingung kok dulu. Lah ada di Mojokerto, itunya rangka-rangkanya ada kok. Dicek-cek, dilihat. Nah masih tidak yakin ya tolong ke Permandian Wendit. Udah ngaca di sana. Sama enggak saudara ke sana? Tahu Permandian Wendit, Pak Adi tanya, ini apa Pak Webi? Ini Wendit Pak. Wendit itu apa? Itu permandian banyak keranya gitu loh. Apakah manusia dari kera? Itu teori evolusi. Itu orang yang tidak percaya Tuhan. Nah saudara hati-hati, ini loh dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Dari satu orang saja, dari Adam. Amin. Siapa yang bisa mengerti manusia dari Adam? Ayo. Kalau enggak dari Tuhan Yesus yang ngasih tahu. Amin. Ini loh saudara, harus saudara bisa mengerti, mengenal kealahan itu dengan benar. Jangan ditipu dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah tapi mereka bercerita tentang Allah. Dan saudara kemudian ikut. Bagaimana mungkin saudara meninggalkan Tuhan Yesus dan berpindah agama? Bagaimana mungkin saudara? Dan itu yang terjadi. Ayat 27. Supaya mereka apa saudara? Mencari dia. Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Mudah-mudahan. Walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing. 28. Sebab di dalam dia kita apa saudara? Hidup. Nah ini loh saudara. Ini Allah. Di dalam dia kita hidup. Kita apa? Bergerak. Kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu sebab kita ini dari keturunan Allah juga, katakan amin. Sekarang sudah ngerti kata keturunan Allah. Saudara keturunan Allah bukan? Karena saudara dari satu orang itu yang diciptakan Allah yaitu Adam. Ini Rasul Paulus sedang berbicara kepada orang-orang di Athena. Dan dia sedang menyadarkan kenapa kamu menyembah kepada Allah yang tidak kamu kenal. 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Makanya Tuhan Yesus memandang kemana? Ke langit. Langit ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya kalau naik pesawat tuh coba melihat langit itu ada apa ya? Dan pesawat kan naik 30.000 kaki, ya nggak ada apa-apa itu. Itu ada kapas-kapas ya, itu awan loh saudara.
Diambil gini ya enggak ada loh saudara. Jangan saudara pikir itu kasur loh. Kemudian kamu coba lompat dan jatuh. Enggak ada. Langit itu tahta Allah. Makanya saudara harus mengerti, tidak bisa Tuhan itu digambarkan dengan apapun. Tapi kenyataannya dalam kekristenan saudara kan bisa tahu toh. Bagaimana Tuhan dilambangkan dengan patung apapun. Entah jadi pengantarannya, orang itu mediasi, enggak peduli, enggak butuh mediasi manusia itu. Saudara enggak perlu harus ada sosok gambar patung dan Anda merasa ketemu Tuhan. Bukan, Tuhan itu roh. Makanya sampai hari ini saya enggak bisa saudara. Apapun juga yang digambarkan saya tidak mau saudara. Kita harus bikin Kristen yang baru. New Christian Community. Internasional. Amin. Jangan satupun di antara saudara yang menyimpang ke kanan kiri walaupun itu orang Kristen, gereja Kristen pun tidak boleh. Anda ada di aliran yang baru, carang yang baru. Tapi kita menghormati saudara-saudara kita yang lain silakan. Tapi tolong hormati kami juga. Tolong hormati kami karena ini yang diajarkan Tuhan. Tidak boleh digambarkan ya dengan emas, perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara kembali. Tuhan ingin supaya Bapak Ibu Saudara mengenal Allah. Bukan sekedar saudara melihat ke langit. Tapi saudara tahu bahwa Allah Bapa ada di sana. Dan yang memperhatikan saudara, bahkan Tuhan Yesus yang membuka langit di atasmu terbuka supaya melihat keberadaan Allah. Dengan iman percaya hanya kepada Yesua HaMasiah. Maka itu orang Kristen tidak pernah bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Tidak mungkin saudara. Kalau kita meninggikan Yahweh Elohim. Karena Yesus Kristus yang memerintahkan kita. Jadi Tuhan Yesus itu tidak akan marah kalau saudara berdoa total kepada Bapa. Karena dia yang perintah kok. Orang Kristen kan guilty toh. Merasa gak enak Pak. Kok gak ngomong Tuhan Yesus. Saya kemarin doakan hamba-hamba Tuhan. Saya panggil ibu dua sini. Saya doakan butuh apa. Perlu ini. Oke, saya doakan. Saya tolong doakan apa yang Tuhan nyatakan di sini. Doanya saya dengar, saya tahu kenal Tuhannya bagaimana. Doanya Tuhan Yesus terus. Dan coba cek semua hamba-hamba Tuhan hampir kayak begitu. Kecuali hamba-hamba Tuhan yang ortodok benar-benar iman rasuli. Kalau yang maaf saudara karismatik, Pentakosta, ya Tuhan Yesus. Gak pernah ngomong Bapa. Aneh ya, saya juga heran juga. Kenapa bisa begitu ya? Ini salah kaprah namanya. Bisa ngerti itu saudara? Maka itu kenapa orang nanti hadir di sini mereka akan ngerasakan Shekinah glory. Jadi kalau saudara memuliakan Tuhan Yesus itu karena Tuhan Yesus perintahkan supaya untuk kemuliaan Bapaknya. Saudara memuliakan Tuhan Yesus memuliakan Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengerti sekarang. Iya. Supaya kita ini mengenal gitu loh. Jangan cuman latah perasaan. Perasaan itu bukan kebenaran. Pengenalan akan firman itu kebenaran. Katakan amin. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi teman-teman gak perlu guilty ya. Kalau di sini memuliakan Bapa di surga. Karena disuruh Tuhan Yesus. Cek aja Alkitab. Tuhan Yesus mengajarkan apa. Makanya saya tidak pernah merasa bersalah. Saya berdoa, Tuhan Yesus Engkau yang ajarkan kami untuk memuliakan Bapa, muliakan Dia. Amin. Ya. Kembali ke Yohanes 17 tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bagaimana kita membawa mahkota itu. Supaya saudara mengerti tujuan kita bukan cuma surga, tapi saudara meraih mahkota. Ayo berjuang.
Ya, mengenal Allah dengan benar. Jangan latah seperti orang-orang pada umumnya. Tradisi-tradisi ikut yang tidak sesuai firman, semua ikut, Anda latah. Anda tidak kenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan bagaimana mungkin melakukan sesuatu yang bodoh. Jelas-jelas kebodohan karena kamu kenal Tuhan tapi kamu melakukan sesuatu karena kamu hanya menyenangkan manusia. Kebodohan, bodoh kata Tuhan. Nah itu jangan saudara. Amin. Kita jelas kenal kok kita dibuat orang seperti tidak kenal. Ya maaf, saya nggak mau. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, ya berarti kamu tidak perlu ada di bagian keluarga kami. Ya permisi, pulang saja. Kejanti, selesai toh. Beres. Disinilah kita keluarga Allah. Keluarga yang benar. Nggak apa-apa, dibuang keluarga itu nggak apa-apa. Dibuang warisan juga nggak apa-apa. Karena kita punya warisan di surga. Amin. Tidak bisa begitu, kamu kalau kawin harus begini-begini, tidak harus, tidak. Kalau kamu tidak ikut, kamu dibuang dari adat istiadat dan seluruh keluarga ditolak. Terima kasih karena saya sudah punya warga negara yang baru, yaitu warga negara kerajaan Kristus Yesus Tuhan. Selesai, nggak perlu bingung. Oh kamu kualat nanti, kualatnya sudah ditanggung Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Kamu anak durhaka kurang ajar. Tidak mas, saya tidak kurang ajar mama. Tapi saya mengenal Allah yang benar mama. Percayalah mama. Amin. Jangan ikut-ikut sama mamanya. Mama belum kenal Tuhan, kamu ikut-ikut kayak orang tidak kenal Tuhan. Berarti kan bodoh. Lucu gitu loh. Malaikat tuh bingung, ini lucu ini anak-anak ini gimana sih. Nah kembali saudara. Jadi menengadah ke langit ini kunci nomor 1. Bayangin saya ngomong menengadah ke langit aja 1 jam. Lihat karena ini penting saudara. Kamu harus kenal, jangan seperti di Athena. Nyembah tapi tidak kenal. Dari mana kamu kenalnya? Lah saya ya bingung ya Pak. Keyakinan lain ngomong begini, Kristen ngomong gini, bingung Pak, poseng Pak, wes aku gak usah agama pisan Pak. Itu yang terjadi toh. Kenapa Anda begitu? Jangan jadi orang bodoh. Jadi orang pinter. Anda ngerti uang 1.000 sama 100.000 milih 100.000 kok. Berarti Anda kan pinter. Loh kalau saudara dikasih 100.000 ya sama 1.000 milih 1.000. Ya Anda bodoh. Nah kalau Anda sudah milih 100.000 kan pinter. Berarti Anda juga bisa diajar kebenaran. Bisa. Bisa. Jadi jangan bodoh. Gampang toh. Tuhan Yesus sudah datang dari surga, apa yang sulit? Makanya itu Natal itu ayo kita sungguh-sungguh rayakan. Makanya ada orang Kristen tidak merayakan Natal itu gimana sih? Rayakanlah kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kamu anti Natal ya udahlah enggak usah Natal ngomong ya toh. Natal itu bahasanya dewa Pak, Natal itu ada, alah ribet saya bilang. Sing penting Tuhan Yesus datang saudara ke dunia, ayo rayakan. Dan di seluruh dunia kalendernya ditulis 25 Desember adalah hari kelahiran Isa Al-Masih. Dunia mengatakan begitu gitu loh. Oh saya tidak mau 25, karena Tuhan Yesus tidak 25. Loh yang ngerti saya, tapi kita ini hidup kan untuk mereka dunia supaya menyaksikan Yesus itu bagi orang Kristen itu dialah juru selamat, dia Tuhan yang datang dari Bapa. Kelahirannya itu ajaib loh saudara. Makanya tanpa kelahiran tidak ada Paskah. Rayakan supaya orang tahu, taunya apa? Bukan taunya pakaian baru. Bukan taunya hanya lonceng bel. Hanya lagu jingle band. Hanya lagu rusa, kemudian pohon Natal, kasih rumput. Malam-malam datang coklat 2, itu dari papa mama. Sepatunya kasih rumput, Anda pengen HP, tiba-tiba muncul HP itu dari mbok bapak mude. Itu bukan datang dari Tuhan, datang dari rusa Pak. Itu tradisi di luar negeri kan begitu. Jadi yang mereka gemborkan itu tradisinya. Makan kalkun lah, makan minum tambahan. Bayangin, coba tunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu datang dari Allah. Dia kelahirannya ajaib, itu yang kita rayakan Bapak Ibu Saudara. Katakan amin.
Supaya dunia itu percaya bahwa hanya Dia yang datang dari surga, hanya Dia yang berbicara tentang surga, dan hanya Dia yang membawa kitab suci dari surga, yaitu Alkitab yang kita punya. Tidak ada Alkitab lain yang datang dari surga. Hanya satu buku ini, yaitu Alkitab yang kita punya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Hanya satu kebenaran, tidak ada yang lain. Amin. Tidak ada yang lain. Bapak jangan ngomong sembarangan toh Pak. Loh, yang nulis ini datang dari surga Bapak Ibu. Itu. Kalau Tuhan Yesus nggak datang dari surga ya bohong. Bohong saudara, ini buat apa kita belajar? Itu namanya fiktif. Ya toh, lah kita belajar fiktif nanti saudara masuk surga fiktif, surga pura-pura itu namanya, surga palsu. Nah orang Kristen sadar bahwa ini datang dari surga? Oh saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau saudara melihat hanya yang dipertentangkan orang per kalimat, kok enggak sama? Matius ngomongnya 10, sedangkan Markus ngomongnya 8, kan enggak sama. Itu Alkitab orang Kristen, beda dengan kitab kita. Hei, memang beda. Kitabmu datang dari mana? Ini dari surga. Ya memang begitu, isinya beda. Karena ini kesaksian roh. Namanya kesaksian roh, kejadian ini dia ngelihat 10, kejadian dia 8. Gak masalah 10 nama 8-nya sama 8, gak masalah. Tapi yang dibahas satu tujuan bahwa Mesias telah datang. Itu tujuannya. Amin. Bukan perkata. Kalau kitab saudara, kitab manusia itu perkata. Sama semua. Sama seperti saya berikan format saudara doa itu loh. Baca doa. Dari dulu gak berubah. Wong saya yang nulis kok. Nah kalau orang Roh Kudus nulis tidak bisa. Ada kesaksian roh yang terjadi. Katakan amin. Saya tidak pernah goyah. Tidak usah bahas tentang isi Alkitab, artinya pertulisannya. Tidak peduli. Itu kitab kan dicetak perusahaan. Tidak peduli. Yang saya tahu Tuhan Yesus datang dari surga. Dia yang menyuruh dan menulis kitab suci, dan dia katakan tertulis tentang aku di kitab para nabi. Nabi Yesaya, nabi-nabi, mulai Abraham sampai Maleaki. Itu Tuhan Yesus yang berkata. Jadi kitab yang dipegang orang Israel itu datang dari surga. Plus penggenapannya kitab suci orang Kristen sempurna datang dari surga. Barang siapa percaya kepada kitab suci, maka dia mendapat hidup kekal. Dan kehidupan firman Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dahsyat enggak? Lu ngerti ini toh itu loh. Anda pasti rindu firman. Ini kitab kehidupan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang punya hidup? Gusti Allah toh. Tuhan yang punya hidup. Tuhan Yesus datang memberi kitab kehidupan. Karena itu datang dari Bapaknya. Anda punya Alkitab, baik di Alkitab saudara. Anda punya hidup. Gimana sih saudara? Kok goyah? Kok malah baca pelajari kitabnya orang lain? Lah lopo awakmu belajar kitab orang lain itu ada apa? Gak usah belajar. Belajarlah kitabnya. Itu jamnya mati ya itu di sana. Betul ya? Jam 8 ya? Betul loh. Tapi pikir jam 12 saudara. Terakhir ya, kurang 3 menit. Itu baru satu ayat loh saudara. Hebat enggak? Jadi nanti keluar silakan menengadah ke langit 1 jam. Ayo kalau enggak percaya kita ke alun-alun wis. Atau besok kita worship on the street. Mari kita sama-sama lihat ke langit. Terus lihat ke langit, nanti kan ada orang juga ngikut. Ada apa Pak? Haleluya. Loh karena konsentrasimu ke atas terus. Pasti orang ikut, ada apa sih Pak? Loh ada Tuhan di sana. Besok jangan lupa ya, nanti saya umumkan spotnya di mana. Mari kita goncangkan langit di atas kota ini. Amin. Dengan pujian penyembahan karena Allah bertata. Jangan kendor, ingat mahkota, ayo. Kecuali saudara ada acara enggak apa-apa, saya enggak maksa. Tapi mari kalau gembalamu hadir,
Kalau sambung ke kamu nggak hadir itu DOSA memang. Dosa sampai kebacut saudara. Gembala itu loh hadir. Gembala loh saudara. Ya kalau saya cuma perintah-perintah Debbie, Iwan datang ya saya tak pergi. Saya hadir kalau saudara nggak hadir. Itu kebacut. Kecuali Anda punya acara penting. Monggo, monggo. Penting loh. Tapi ndak itu tolong toh. Tolong. Ngerti? Sama-sama gitu loh. Kalau mau dapat upah yang sama. Ya. Apalagi Pak ini saya sakit tuh Pak, greges loh Pak. Tapi saya datang, wah upahmu double. Besok gimana? Geblak Pak masuk rumah sakit. Oh puji Tuhan, upahmu tambah lagi. Nah saudara saya kan ngalami toh. Lawang Selasa sehat, Rabu pagi makan sama-sama. Kita tes food gitu saudara. Enak makan enak. Tiba-tiba sore berangkat kembung saya saudara, mulai. Waduh, tapi saya harus berangkat karena mahkota. Saudara saya nyanyi itu sudah tidak kuat sebetulnya. Makanya terus ditawari Bu Rudi, Pak ini bunga telang. Saya minum gelegeen langsung saudara, bersendawa. Ya toh mulai lumayan enak. Loh lah yang ngasih bunga telang kok geblak tambahan. Pak besok saya KO Pak ya, ayo awas sampean ya Kemis doa malam, ayo ya besok datang, haleluya, ojo alasan loh ya, Pak kemarin pusing Pak saya Pak, lah saya itu nemen loh saudara, nemen loh saya, itu Kemis saya datang tuh udah kuat tuh saudara sebetulnya, tapi ya kuatnya sampai hari ini, aneh ya, Tuhan itu dahsyat. Nah jadi Bapak Ibu Saudara kembali, Yohanes 17 yang ayat kedua. Yang ayat pertama sudah kita bahas, ayat kedua. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan apa saudara? Hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Bapak Ibu Saudara sebelum saya tutup, Tuhan Yesus diberi kuasa oleh Bapaknya. Dan dia berikan kuasa itu kepada kita. Dan Tuhan memberikan hidup yang kekal di ayat 2 kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi saudara sudah ditetapkan, dipilih oleh Bapa untuk diberikan kepada Tuhan Yesus di ayat 2. Tolong buka ayat 2. Tuhan Yesus menerima kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi saudara ini bukan kebetulan menjadi Kristen. Tapi memang saudara sudah ditakdirkan untuk menjadi Kristen. Tapi iblis mencoba merebut saudara dengan segala cara supaya saudara berbalik dan supaya saudara meninggalkan Tuhan. Meninggalkan yang namanya hidup kekal, yang namanya menjual hak kesulungan. Di mana saudara mulai seperti Esau, ya, menukar sesuatu yang kekal hanya dengan semangkok kacang merah. Saudara menangis, dia tidak akan dapat kembali. Hati-hati, jangan saudara. Maka saudara harus belajar gini, ngerti. Kalau udah ngerti gini, gimana saudara mau ditukar? Ya enggak mau lah, apalagi pindah agama. Bahkan yang datang nabi sekalipun atau malaikat sekalipun yang berkata tentang Yesus yang lain, Anda enggak akan percaya. Udah enggak ada yang bisa menggoyahkan saudara, mau cari apa lagi? Maka itu ayat 3 Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu. Jadi gini loh saudara, Tuhan Yesus itu datang dari surga, dari atas. Makanya karena dia dari atas, dia ngelihat atas. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Bukan lihat bawah. Makanya Kolose berkata pikirkan perkara di atas. Dia lihat atas karena atas itu tempatnya. Dan karena dia datang dari Bapa, dia dapat kuasa. Makanya namanya berkuasa. Membuka yang namanya pintu kegelapan itu. Nah ketika Tuhan Yesus menerima hidup itu, kuasa itu,
Dia berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya itu hidup kekal. Dan apa hidup kekal itu? Bukan surga saja gitu loh. Bisa ngerti sekarang? Sebab hidup kekal itu dimulai ketika Anda percaya sampai kekekalan dan tak berujung. Itu iman orang Kristen ke sana, bukan cuman surga. Dan hidup kekal itu artinya di ayat 3 tadi, tolong buka. Mereka mengenal Engkau. Jadi bagaimana saudara mendapat hidup kekal kalau nggak mengenal Tuhan? Apa sekedar orang percaya Tuhan Yesus bisa dapat hidup kekal? Orang kan gampang, wis pokok percaya enggak? Percaya Ci ya? Percaya, ngerti enggak? Lu gimana? Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi penghakiman ya di tangan Tuhan Yesus sendiri toh. Memang kamu mengatakan percaya, tapi aku enggak tahu sesungguhnya kamu. Enggak tahu. Maka saudara harus mengerti, hidup kekal itu loh yang dimaksud itu beda. Bukan cuma surga tingkat tinggi dan tingkat rendah, bukan. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Ayo, ini kan ada dua yang dikenal. Ngerti sekarang? Siapa Allah yang benar? Ayo saya tutup, 1 Korintus 8 ayat 6, hafalin. 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 Berapa? 1 Korintus berapa? Kok 6 bu? Baru dikasih tahu sudah dibalik. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Amin. Dan satu Tuhan saja, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau ditanya Allah yang benar, satu-satunya Allah, jadi Allah satu. Satu Allah saja, yaitu siapa? Bapa gitu loh. Jadi orang Kristen Allahnya banyak. Ini loh ayatnya, satu. Siapa? Yesus. Salah kamu jawabnya gitu loh. Ngotot aja harus diomongi. Kamu gak kenal Tuhan Yesus itu. Kamu gak kenal Tuhan Yesus. Orang yang menyebut Tuhan itu, Allah itu satu Yesus, itu tidak kenal Tuhan Yesus gitu loh. Amin, amin, amin. 1 Korintus 8 berkata, Bapa itu siapa? Bapa dari Yesus Kristus. Bahkan dikatakan Bapa itu Allah dari Yesus Kristus. Makanya sukar sekali orang Kristen berbicara tentang kealahan. Tidak ngerti kok dia. Bingung juga yang diajak ngomong. Ya. Debat mesti kalah orang Kristen. Ayo coba. Kelagapan, lihat semua debat. Kelagapan. Belum debat dengan Pak Feby masalahnya. Suruh ikut di sini. Kalau Sabtu masuk minggu pertama ya. Suruh tanya, ini jawabnya. Udah ngerti ya bos? Beres. Jadi Allah orang Kristen siapa? Ya Bapak Elohim itu. Dan kita punya satu Tuhan saja. Loh kok ada Tuhan lagi? Iya. Dia Yesus Kristus karena dia datang dari Allah dan kami menyebut dia Adonai. Karena dia datang dari Allah. Kalau datang dari bapamu, ya saya tidak nyebut Adonai, Nabi saya bilang. Katakan amin. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup, ayat 7. Oke, Tuhan berkati saudara, minggu depan lanjut.